Isra Mi'raj itu bukan dongeng. Isra Mi'raj itu bukan bualan. Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan spektakuler dalam sejarah peradaban manusia yang dipersembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia terbaik, teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa, mengapa, dan bagaimana Isra Mi'raj itu dilakukan? Mari kita saksikan dalam fragmen demi fragmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubuka buku kisah tentang hati yang pedih namun tak pernah merintih. Tentang dia yang menggenggam erat amanah meski tertatih. Dari dua sudut pandang yang bertolak belakang. Saya Erma Mardiah sebagai wanita kafir Quraisy. Dan saya Akmal Ihsan Wahabi sebagai Nabi Muhammad SAW. Fragmen kisah pengantar rihlah Isra Mi'raj adalah Mekah, tempat yang gersang dan tersembunyi, yang luput dari hegemoni Persia dan Romawi. Tempat ini tak menarik untuk diperebutkan, namun ia satu-satunya tempat di bumi yang menjadi tujuan pengabdian pada Lata, Uzza, Manat, dan beragam lainnya yang dianggap anak Tuhan. Di sini, tradisi dan kehormatan kami elu-elukan tentang kami yang menjunjung tinggi harga diri meski harus melakukan tindakan amoral yang berani. Sungguh tatanan hidup yang sempurna dalam gegap gempita penghambaan dan pesta pora. Adalah Mekah, tempat di mana pribadi menjunjung tinggi loyalitas, namun tradisi mengungkung pemikiran hingga keluar batas. Atas nama harga diri, anak perempuan dilenyapkan tanpa kasihan. Atas nama kemakmuran, anak lelaki dikorbankan. Keangkuhan derajat menyapu pandangan tentang kesetaraan. Rasa jumawa mendorong seorang tuan berbuat tiran. Senangan menjadi argumentasi hilangnya akal dengan pesta pora minuman dan perzinaan. Sungguh dunia yang gelap nurani, menarikku untuk menepi mentafakuri. Tahanut digoyang sepi, hingga mendapat mandat ilahi. Tentang aku yang kini mengemban amanah, membawa cahaya petunjuk pada setiap hati. Tatanan sosial bertahun-tahun itu kini porak-poranda oleh seorang yang sejak dulu kami anggap istimewa, Al-Amin. Begitu kami menyematkan lakop pada namanya, sebab kejujuran memang tak pernah tanggal dalam detail sikap dan lakunya. Namun entah bisikan dari mana yang memberinya ide untuk merusak kestabilan. Tiba-tiba tradisi yang mengakar ia salahkan tentang apa yang kami yakini mulia, katanya hanya sebatas benda biasa. Ia gantikan dengan hanya Tuhan yang esa, yang sejak dulu kami kenal namanya semata. Namun ia tak bisa dijangkau sebab ada wasilah berhala di depan mata. Ada apa Muhammad dengan segala idenya?
Bagaimana mungkin seorang Tuhan setara dengan hambanya? Dan apa maksudnya dengan segala definisi kebangkitan serta bualan bernama pertanggungjawaban? Lihatlah semesta dengan segala pesonanya. Tak mungkin ia dicipta benda yang lemah tak berdaya. Dialah Tuhan yang maha dekat adanya. Tak perlu antara untuk berbincang dengannya. Dia yang tak mencipta segala sia-sia adalah di matanya semua istimewa. Tak ada batas antara Tuhan dengan sahaya. Hidup adalah tentang ujian pengabdian semata. Berjaraklah dari tadi situ sejenak. Bacalah akal yang meronta menolak. Rabalah hati yang merintih memerih. Cukup. Bualan Muhammad sudah melampaui batasnya. Keputusan membiarkan hanya membuat panjang barisannya. Kalimat-kalimat sihir yang memukau hanya menyalakan harapan saya. Ia harus dihentikan apapun caranya. Berikan saja ia harta. Siapa yang tak suka? Atau tahta dan wanita, mungkin itu membuatnya berhenti bicara. Amanah ini bukanlah tentangku dan dunia, namun tentang Tuhan semesta yang menjadikanku ada. Andai matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan meninggalkan urusan ini sampai aku menang atau mati karenanya. Tika merasa bersalahnya dengan aniaya demi aniaya. Kumandangkan rintihan kesakitan hamba yang lemah dan tak berdaya. Tanamkan rasa takut untuk menjadi pengikut. Kobarkan kesangsian hingga keyakinan itu tercabut. Sesungguhnya surga bagi setiap jiwa yang bersabar. Dunia hanyalah setetes dan sebentar. Ada keabadian yang menunggu dengan kesenangan demi kesenangan yang tak terbatas waktu. Andai Khadijah mundur dari kesetiaan di sampingnya, atau Abu Thalib tak berdiri tegak di depannya, niscaya ia akan rapuh dan tak kukuh. Dan segala upaya tak lagi perlu kita tempuh. Maha suci Allah yang telah memberiku dua orang istimewa. Yang satu begitu percaya ketika yang lain masih bertanya. Kesetiaan dan dukungannya pelipur hati menjadikan ia wanita satu-satunya yang mendapat karunia peroleh salam dari Rob dan malaikatnya. Yang kedua, begitu tegak melindungi, tak gentar meski keimanan masih meragu di hati. Tak pernah terlafaz dari lisannya hingga mati. Tapi ucapnya, Muhammad, lakukan apa yang kamu mau. Aku berdiri di sini. Lihatlah Abu Thalib dan Khadijah dengan pendiriannya. Setangguh apa jika boikot mengancam keluarganya? Akankah ia membela Muhammad yang satu atau menyerahkannya demi nyawa yang 1000? Sungguh kejam pemikiran dengan segala ancaman. Hati yang merasa tak akan diam melihat kejoliman. Anak-anak dan wanita begitu kelaparan. Dalam 3 tahun boikot yang memalukan. Muhammad akhirnya ditinggalkan. Takdir kematian tak bisa ia hindarkan. Siapa ia? Tanpa Bani Hashim yang menjadi tamengnya berteduh, dan istri yang menjadi tempatnya mengeluh. 1, 2 Abu Bakar dan Umar tidaklah mengapa. Lihatlah kini bagaimana sahabat lainnya diam tanpa daya. Melihat Rasul yang mereka uswahkan, kami nistakan. Serta jejak dakwah yang ia lafazkan, kami hapuskan.
Bagi yang merasa kehilangan selalu memilukan, namun ia tak bisa menghentikan. Hati yang mencinta Tuhan pasti meyakini bahwa Sang Pencipta tak akan pernah beranjak pergi. Meski jalan dakwah tak lagi sama, tak ada lagi pelipur saat Bunda menyapa, dan batas gangguan tak lagi ada. Kesedihan itu tak semata tentang hilang, namun batas langkah yang menjadi rintang, dan hati buta yang tak jua melihatnya. Saatnya aku melangkah pergi, menggemakan ajaran ilahi pada mereka yang mungkin mau mengerti. Lihatlah kini, langkahnya menunjukkan kekalahan. Alangkah salahnya ia melakukan perhitungan. Taif yang ia pintai suaka telah mendengar kabar tentang ia yang perlu diwaspada. Lihatlah ia yang kini tertunduk lesu, ditolak pemuka satu persatu, bahkan dipermalukan tanpa ragu. Arak, diejek, dan dilempari batu. Langkahnya terseok kentai. Darah di kakinya mengucur melintang. Ya Allah, padamu kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya siasatku, serta kehinaanku di hadapan manusia. Wahai Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Robku. Kepada siapa Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh dan bermuka masam padaku, atau kepada musuh di hadapanku yang akan menguasai urusanku? Aku tidak akan peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh teramat luas yang Engkau anugerahkan kepadaku. Aku berlindung dengan sinar wajah-Mu, yang dengannya akan tersingkap kegelapan, dan dengannya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Daripada aku harus menerima murka-Mu, Engkaulah yang berhak menegurku, hingga turun keridhaan-Mu. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan-Mu. Ku dengar Tuhannya menjawab doa pedihnya. Diutusnya malaikat untuk melaksanakan titahnya. Katanya gunung Asyabin siap dilemparkan jika Muhammad memang menginginkan. Namun ia menolak dan memaafkan. Entahlah Muhammad, berikan aku waktu untuk memikirkan. Tutup buku kisah tentang ia yang berada di titik terendah, namun menolak tawaran hukuman dari Allah yang Maha Pemurah. Hatinya yang lapang menyimpan harap pada masa depan keturunan. Inginnya ia simpan untuk syafaat di hari perhitungan. Tibalah episode baru pada perjalanan dakwahnya. Tentang Allah yang tak pernah meninggalkan hambanya. Ia yang berduka diberinya hiburan istimewa, agar semangat dakwah tetap menyala di dadanya. Melalui perjalanan melintasi semesta, Isra Mi'raj. Akmal Ihsan Wahabi, Ibu Erma Mardiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.